pagi hari ini yang masih monitor radionya di 101.5 FM Radio Kayan Utara, media informasi dan inspirasi. Salam sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada. Sedang rasanya di pagi hari ini berjumpa kembali bersama saya Iva di sini dalam program Dialog Daerah. Untuk edisi hari ini tepatnya pada hari Rabu 29 September 2021. Yang pastinya akan menemani teman-teman semuanya yang sedang melaksanakan aktivitasnya. Kita ucapkan selamat beraktivitas. Kemudian juga yang sedang ada di rumah lagi beberes rumah gitu ya. Saya ucapkan juga selamat beraktivitas sekali lagi dan tetap semangat selalu beraktivitasnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di saat pandemi seperti sekarang. Wajib untuk kita terapkan protokol kesehatan yang ada, seperti memakai maskernya, menjaga jaraknya, mencuci tangannya dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Oke, seperti biasa di pagi hari ini setiap hari Rabu saya tidak sendiri di sini ya. Untuk dialog daerahnya saya ditemani dengan orang yang tidak asing lagi tentunya, yang setiap hari Rabunya selalu menemani kita juga, akan berdialog interaktif dengan Ibu Olis di sini dari Dinkes dan Keluarga Berencana tentunya, yang akan menemani teman-teman semuanya. Langsung saja nih kita sapa terlebih dahulu beliau ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Iva. Selamat pagi Ayah Bunda dimanapun berada. Apa kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Kak Iva. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu ya. Dan alhamdulillahnya di hari ini kita dipertemukan kembali tentunya. Alhamdulillah. Ya. Seperti yang saya lihat cukup cerah hari ini ya, dan juga cuaca di luar sana juga pagi tadi curah cerah ya. Iya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun masih cerah. Iya. Semoga cuaca kita mendukung lah sehingga nanti program kita berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah di pagi hari ini sebelumnya mungkin kita flashback dulu di minggu yang kemarin gitu ya. Kita juga berdialog dengan tema yang sama. Dan kali ini juga tema yang sama, yaitu 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Nah tentunya di sini di pagi hari ini kita akan membahas atau dari ini sebuah buku ya. Iya, betul Kita jelaskan lagi sedikit, ini sebuah buku. Buku ini judulnya 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Kalau teman-teman bisa pengen tahu gitu ya, mau lihat atau mau tahu gitu, boleh di websitenya download skata.info ya. Iya. Nah itu adalah bisa di-download di situ. 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Nah, banyak hal yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, kita flashback gitu ya. Yang minggu terlalu itu kita ada bagian pertama saja yang kita bahas gitu ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya kembali. Bukan begitu, Ibu? Iya, insyaallah kita akan lanjutkan ke bagian kedua dulu ya, Kak Iva ya. Bagian kedua. Okay. Iya. Bagian kedua ini tentang apa ya? Bagian kedua tentang pola komunikasi dan pola pengasuhan untuk remaja tentunya. Oke, jadi komunikasi dan juga pengasuhan untuk remaja gitu ya. Termasuklah di situ ada yang namanya gaya komunikasi gitu. Iya, betul. Gaya pengasuhan dan juga panduan menuju bab berikutnya juga nanti akan kita ulik sedikit saja gitu ya untuk yang berikut. Dan kalaupun bisa waktunya selesai nanti gitu ya, kita bisa lanjutkan itu semuanya. Baik, kita langsung saja nih masuk ke dialog kita untuk edisi pagi hari ini mengenai 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Ini perlu diperhatikan juga. Dan di kali ini kita bagian keduanya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Iva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda dimanapun berada. Semoga pada pagi hari ini seperti cuaca di luar ya cerah. Semoga cerah. Ayah Bunda pun cerah dan dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin. Alhamdulillah pada dialog pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang 1001 cara bicara tentang remaja. Kalau mereview sedikit di bagian pertama yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana warisan pola asuh di masa lalu agar tidak terjadi di masa sekarang. Kita tinggalkan pola asuh yang negatif, khususnya untuk pada
para remaja, untuk orang tua yang telah memiliki anak di usia remaja. Kemudian bagaimana kita memutus mata rantai agar pengasuhan yang negatif ini tidak terulang di masa anak-anak kita yang remaja ini, seperti itu, tidak terulang seperti yang kita alami dulu. Tidak melakukan kesalahan kedua kalinya. Betul, betul. Kemudian sebelumnya juga kita membahas bagaimana membangun kepercayaan kepada remaja, seperti itu. Kemudian ayah bunda untuk di bagian kedua di buku 1001 cara bicara tentang remaja ini, yaitu tentang bagaimana pola komunikasi dan pola pengasuhan khususnya bagi untuk remaja tentunya. Kenapa hal ini penting? Karena pola-pola komunikasi yang diterapkan oleh orang tua di masyarakat termasuk kita sendiri sangat-sangat banyak variasinya, dan pola pengasuhan pun sangat bervariatif. Kalau pada pertemuan terdahulu ya Kak Iva, kita pernah membahas tentang bagaimana pola asuh atau pengasuhan kepada anak usia dini seperti itu. Dan pada edisi ini, pada pertemuan kali ini kita lebih membahas pengasuhan kepada remaja, seperti apa yang terbaik. Nah, insya Allah kita akan bahas seperti itu. Oke. Jadi poin utamanya itu adalah pola komunikasi dan pola pengasuhan. Betul. Anak tentunya bagaimana cara kita berkomunikasi dan juga bagaimana cara kita melakukan pengasuhan terhadap anak gitu ya. Iya, betul. Sehingga adanya komunikasi yang baik. Ya. Seperti yang kita bahas juga, dan yang pastinya teman-teman juga udah ada yang tahu nih di rumah maupun dimanapun berada gitu ya. Yang namanya komunikasi itu penting. Ya betul, kan? betul. Antara ibu dan anak, ibu dan ayah. Ya. Antara siapapun komunikasi itu penting. Iya, betul. Kalau seandainya terjadi miskomunikasi di situ, maka akan menimbulkan masalah. Iya, betul sekali. Dan kaitannya Kak Iva dengan cara bicara orang tua dengan remaja ini tentunya tidak dapat terlepas dari gaya komunikasi kita sebagai orang tua kepada remaja. Hal ini penting kita pelajari terutama sebagai orang tua, agar ketika kita berkomunikasi dengan remaja tidak melakukan hal-hal yang malah menjadi hubungan tersebut renggang, atau malah tadi seperti yang Kak Iva sampaikan terjadi miskomunikasi seperti itu. Kesalahpahaman itu akan timbul ya. Betul. Kalau salah paham, aduh. Iya, malah orang tua maksudnya baik, malah diartikan tidak baik oleh sang anak atau sang remaja ini. Sebaliknya biasanya gitu. Maksud si anak ini seperti apa, orang tua nanggapnya kayak apa gitu. Iya, betul. Ini miskomunikasi. Maka perlu kita untuk mengetahui bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik gitu. Betul. Kaitannya dengan pola komunikasi ini ada beberapa gaya komunikasi yang perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui. Karena kenapa kita perlu wawasan tentang komunikasi ini, terutama untuk orang tua, terutama yang sudah memiliki anak yang usia remaja, karena komunikasi ini salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua, Kak Iva. Ya. Remaja mendadak diam, 1000 bahasa, atau tidak lagi mau berbicara, ngobrol dengan ibu dan bapaknya, sehingga membuat remaja menjadi menjauh dari keluarga. Namun mengingat bicara sudah dilakukan sejak remaja dalam kandungan, bahkan sejak dari buayan, tentunya komunikasi sejatinya adalah harusnya ya Kak Iva dan Ayah Bunda adalah merupakan dialog dua pihak untuk bertukar pesan dengan tujuan tentunya terjalinnya relasi, kemudian interaksi, dan lebih lagi rasa percaya antara kedua belah pihak, antara ibu dan anak, atau antara ibu dan remaja, atau antara ayah dan si remaja. Tentunya tidak ada tujuan komunikasi untuk misalnya menghukum atau marah-marah,
luapan emosi dalam bentuk apapun tidak memberi manfaat dalam proses komunikasi. Kemudian bagi remaja tentunya sangat-sangat menyebalkan ya Kak Ipa, jika komunikasi oleh orang tua kita sebagai orang tua dilakukan hanya saat ada masalah atau hendak memberikan nasihat. Bisa ada perlunya saja. Iya. Gitu ya. Malah kita seringnya seperti itu ya Kak Ipa. Kalau terjadi di dunia nyata gitu Iya. sekalian, Betul. itu seringnya kayak gitu. Jadi komunikasi itu pas ada maunya saja. Iya. Pas anak bikin masalah kita baru ngomong, baru memberi nasihat. Terjadi gitu ya. Iya. Apalagi. Betul. Harusnya sebelum gitu ya. Harusnya malah terjadi secara intens, secara berkesinambungan. Dan tentunya orang tua juga harus memahami gaya komunikasi remaja. Orang tua akan bisa mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan komunikasi para remaja, dan sebaliknya orang tua juga dapat mengupayakan keberhasilan komunikasinya ini dengan menggunakan gaya komunikasi tertentu. Nah, kita akan bahas nih, guys. Betul. Dan untuk itu kita harus belajar nih kayak ya sebagai orang tua. Bagaimana caranya? Macam-macam gaya komunikasi. Yang baik dan benar harusnya. Iya. Jangan sampai yang kita ketahui hanya gaya komunikasi memarahi dan menasihati itu saja. Dan itu memang sudah terjadi di dunia nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Sering kali. Bahkan di lingkungan terdekat kita pun seperti itu. Seperti itu memang. Iya. Bahkan saya pun juga seperti itu. Bisa jadi seperti itu kami. Iya. Untuk itulah kita bertahap kita belajar untuk berawal dari kita mengetahui dan kedepannya kita bisa mempraktekkan tentunya yang terbaik untuk para remaja. Itu tujuannya. Tujuan kita semua. Tujuannya kedepannya itu agar lebih baik lagi supaya tidak miskomunikasi. Miskomunikasi. Tidak malah menjadi orang tua dalam tanda kutip menyebalkan seperti itu. Macam-macam gaya komunikasi apa aja nih? Iya, baik. Gaya komunikasi ada beberapa, yaitu yang pertama gaya komunikasi asertif. Asertif ini di mana pesan yang disampaikan itu secara jelas, kemudian lugas, dan gaya asertif ini juga menghormati hak lawan bicara, yaitu menggunakan I message. I message itu pesan dalam arti lebih kepada saya, seperti itu. I message. Iya. Misalnya yang dimaksud dengan I message ini contohnya seperti perkataan kepada seorang ibu kepada anak remajanya, misalnya ibu khawatir keselamatan kamu, tolong kabari ibu ya kalau kamu pulang terlambat, seperti itu. Jadi lebih kepada diri si ibu yang khawatir seperti itu. Kepada sayanya, kepada diri sayanya. Iya. Kepada diri sendiri gitu ya. Betul. Kemudian I message ini adalah gaya komunikasi yang memusatkan perhatian pada tentunya perasaan pembicara, bukan pada pikiran pendengarnya. Misalnya tadi ketimbang kita sebagai orang tua mengatakan, kenapa sih kamu selalu terlambat misalnya, itu agak lebih gimana menyalahkan orang lain gitu ya. Yang pertama tadi dia menunjukkan sikap kekhawatirannya itu dalam arti kata di situ dia memberikan perhatian ya kan? Betul. Kalau kalimat yang misalnya tadi yang disampaikan, kenapa sih kamu selalu terlambat, itu ada nada-nada menyalahkan seperti itu. Iya. Bahkan kita yang nanggepnya itu malah bikin sebel gitu ya. Iya, betul. Kok seperti ini ibu saya gitu. Biasa aja dong, bahasanya kalau sekarang itu kalau orang biasa aja dong, jangan ngegas. Betul. Dan pernyataan menggunakan I atau saya ini juga sangat kontras dibandingkan pesan menggunakan kata you atau kamu yang terasa tadi menyalahkan. Betul.
Dan pernyataan dengan ungkapan saya juga membuat pembicara atau kita sebagai orang tua lebih asertif tanpa terasa menuduh, sehingga anak remaja juga tidak merasa diserang tentunya. Dan pernyataan semacam ini juga membantu kita menyadari perilaku apa yang dipermasalahkan. Jadi bukan lebih menyalahkan, namun apa sih permasalahannya, seperti Ini itu. sih kayaknya dari kedua kalimat tadi juga agak sedikit lembut ya. Iya, Yang betul. pertama Betul. dibandingkan yang kedua tadi agak kasar. Iya. Dan mirisnya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kalimat yang kedua sering. Iya. Kenapa sih datang terlambat? Kenapa kamu datang terlambat gitu ya, bukan ya? Iya. Kenapa sih kamu terlambat gitu? Kenapa sih kamu terlambat? Iya. Kayak seolah-olah memojokkan orang Kita itu pun gitu ya. sepertinya kalau ada seseorang yang bertanya seperti itu, tidak enak ya Iya. kedengarannya pun. Seperti itu. Saya kalau kerja terlambat, kenapa sih kamu terlambat? Apalagi pada usia yang masih remaja, yang egonya masih tinggi, seperti itu. Betul. Jadi perbedaannya gitu ya. Iya. Yang dari asertif tadi ya, Ya. dimana katanya tadi pesan yang disampaikan itu jelas dan juga Lugas, ya, dan kemudian menghormati juga lawan bicaranya. Gitu iya, ya. betul. Menggunakan tadi ya iMessage, tadi ya, betul. Dimana di sini dia lebih dominannya itu untuk diri dia sendiri. Iya, gitu ya. betul. Bukan menyalahkan orang lain. Bukan dengan nada menyerang lawan bicara gitu. Seolah-olah yang merekam. Betul, betul sekali. Oke. Kemudian selain asertif nih. Baik, tadi asertif ya Kak Ipam. Kemudian sebelum kita menentukan mana nih yang terbaik, tentunya betul. kita perlu mengetahui secara keseluruhan dulu ya Kak Ipa. Ada banyak ya. Ada beberapa. Komunikasi tentunya. Iya. Yang kedua yaitu gaya komunikasi agresif. Iya. Agresif ini apa nih? Apa sih namanya ya? Jadi cenderung mengintimidasi lawan bicaranya seperti itu. Jadi kalau agresif ini lebih pada ingin menguasai ya, kayak menguasai lawan bicara. Dan sebagai contoh tadi yang telah kita sampaikan, yaitu kok telat sih pulangnya, seperti itu. Terus si ibu bilang juga kan ibu sudah bilang, misalnya nih kayak kalimatnya ya, jam 6 sudah harus sampai di rumah, kamu gak dengar sih omongan ibu, awas ya kalau besok kamu tidak lagi telat lagi, tidak ibu kasih uang jajan. Mengancam, lebih mengintimidasi, menguasai seperti itu. Gitu ya. Iya. Menyalahkan, malah dikasih itu lagi ancaman lagi. Gitu ya. Iya, betul. Dan ini seringkali terjadi komunikasi seperti ini biasanya kalau di masyarakat, bahkan mungkin lingkungan terdekat kita, terjadi pada usia anak-anak ya Kak Iva, dimana kita merasa sebagai orang tua mempunyai power, mempunyai kekuasaan, kemampuan terhadap anak, sehingga lebih gaya komunikasi yang kita gunakan ini yang sering kita agresif ini gunakan gitu ya. Sepertinya ya Kak Iva. Agresif itu merasa terintimidasi. Iya, terintimidasi. Terintimidasi dari kata-kata yang dilontarkan tadi. Iya. Nah, mungkin itu juga kalau di dalam kehidupan kita itu udah menjadi hal yang biasa sih sebenarnya. Iya, itulah. Cuma hal yang biasa itu ternyata salah gitu. Ternyata kurang tepat untuk digunakan. Betul. Dan malah ketika kita kita menggunakan gaya komunikasi agresif ini, pada saat itu memang efektif misalnya merubah. Namun untuk jangka panjang bisa jadi anak malah lebih tertutup pada orang tuanya. Takut. Tadi. Malah lebih mencari orang lain, misalnya teman, untuk lebih nyaman. Betul. Mencurahkan
isi Itu hatinya. biasanya kalau dia kayak gitu tuh anak yang dekat dengan neneknya, Iya, iya kan? neneknya lebih asertif Nah, ya. neneknya lebih asertif daripada ibunya Iya. yang agresif, iya Iya, kan? betul. Oke. Betul. Kemudian nih, tadi udah ada contohnya ya. Betul. Agresif itu. Yang penting tuh kita harus mengetahui artinya ya, Ji. Iya. Komunikasi yang agresif itu yang seperti apa, Iya. seperti itu. Kemudian Iya. apa lagi tuh? Kemudian tadi yang kedua ya,